Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. At-talaba wa talibat al-ahibba, anak-anak yang Ustaz cintai, kaifa halukum hadzal yaum? Bagaimana kabarnya hari ini? Taib arju minkum fi sihha wa afiyah. Mudah-mudahan kalian semuanya, keluarga dan kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah, dan tentunya masih terus diberikan semangat dalam beraktivitas. Ya, salah satunya adalah thalabul ilmi, yakni menuntut ilmu. Dan ada salah satu ibadah yang sangat mulia pada kesempatan hari ini anak-anak, yakni ibadah puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dalam melaksanakan ibadah puasa dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Darsunal yom, yakni at-tarbiyah al-islamiyah. Pelajaran kita hari ini pendidikan agama Islam. Wa hayya nabda dirasatana hadzal yom bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, at-talaba wa talibat al-ahibba, ta'allamna fi darsil madi atau fil usbu'il madi an qissati Luqman al-Hakim. Pada pertemuan yang lalu kita sedikit membahas tentang profil atau kisah yang berkaitan dengan Luqman al-Hakim. Wa hadzal yaum insyaallah sanastamir darasatana hadza. Pada hari ini anak-anak insyaallah kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan kisah Luqman al-Hakim. Kalau pada pertemuan yang lalu masih sebatas mengetahui siapa Luqman Hakim, hari ini kita akan bahas nasihat-nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Dan itu yang tertera dalam surat Luqman, yakni ayat ke-13 ya, mulai ayat ke-13 sampai ayat ke-19. Itu ayat berkaitan dengan nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Walaupun demikian anak-anak, itu tetap nasihat buat kita semuanya. Baik, at-talaba wa talibat al-aizza, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa saja nasihat Luqman Hakim kepada anaknya? Yang pertama yakni jangan syirik ya, atau menyekutukan Allah. Ini tertera dalam surat Luqman ayat ke-13. Anak-anak bisa lihat di modul, mungkin di layar Ustadz ini tidak tampil ayatnya. Ustadz bacakan saja anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ini nasihat yang pertama Luqman Hakim kepada anaknya. Wa idh qala Luqman, ya, dan ingatlah ketika Luqman berkata libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, ya, jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, ya, sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, inna syirka la dzulmun 'adzim. Baik, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, kita akan pahami apa makna syirik. Ya, la tusyrik billah. Kenapa Allah larang? Ya, kenapa Allah melarang kita untuk berbuat syirik? Jadi syirik itu anak-anak mempersekutukan Allah. Jadi mempersekutukan Allah, atau bahasa yang mudah adalah menduakan Allah. Artinya apa menduakan Allah? Kita beribadah kepada Allah, tapi di satu sisi kita juga beribadah kepada selain Allah. Ya, kita mengakui kekuatan Allah, tapi kita di sisi yang lain mengakui kekuatan selain Allah. Jadi kita meminta kepada Allah, tapi di sisi lain kita juga meminta kepada selain Allah. Itu namanya mempersekutukan. Dalam bahasa yang lain anak-anak, mempersekutukan Allah, menyerupakan sesuatu dengan Allah.
ya menyerupakan sesuatu dengan Allah, ya sementara Allah itu laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah itu tidak seperti apa-apa dan Allah tidak seperti siapa-siapa. Dalam surat Al-Ikhlas juga ditegaskan walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah tidak menyerupai siapapun. Misal menyerupai atau menyekutukan Allah, misalkan menjadikan matahari sebagai Tuhan, ya, menjadikan matahari sebagai Tuhan. Artinya kita menyembah kepada Allah, tapi di sisi lain juga kita menyembah kepada matahari. Ya, itu adalah syirik. Kemudian membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah. Ya, mengakui Allah sebagai Tuhannya tapi juga menyembah patung atau bentuk-bentuk yang lain. Yaitu bentuk kesyirikan. Atau menyerupakan Allah dengan yang lain. Ya, jadi menganggap selain Allah itu sebagai Tuhannya. Itu bentuk kesyirikan. Ya, tentunya anak-anak banyak sekali amalia-amalia yang termasuk dalam bentuk kesyirikan. Jadi pembelajaran yang lebih luas mungkin ada tersendiri ya berkaitan dengan tauhid, ya, yakni tentang bab syirik. Ustaz berikan gambaran yang secara umum saja. Kemudian anak-anak ditegaskan oleh Allah bahwa syirik itu atau menyekutukan Allah, menyerupakan Allah dengan yang lain itu adalah kezaliman, ya, benar-benar kezaliman yang sangat besar, ya, kezaliman yang sangat besar. Jadi dosa yang paling besar, ya, dosa yang paling besar adalah syirik. Dan dalam ayat yang lain Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik, ya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Jadi Allah itu la yaghfiru ayyusyraka bihi, ya, tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah masih memberikan kesempatan ampunan kepada dosa selain syirik. Ya, bahaya syirik mungkin perlu dipelajari lebih lanjut anak-anak, ya. Di antara akibat dari sikap kesyirikan itu akan menggugurkan, ya, amal-amal kita. Na'udzubillah. Ya, zalim di sini bisa diartikan juga dengan istilah kejam, ya, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Ya, dalam bahasa yang lebih sederhana adalah dosa, ya, dosa yang sangat besar, yakni kesyirikan. Maka anak-anak kita perlu menghindari perbuatan syirik ini. Ini yang pertama, pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya dan juga untuk kita semuanya. Baik, kemudian berikutnya anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian yang kedua, ini yang berkaitan dengan ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa bisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Jadi Luqman Al-Hakim memberikan wasiat kepada kita, kepada anaknya, agar berbuat baik kepada atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi situ dijelaskan hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibu kita yang telah mengandung kita, wahnan ala wahn, ya. Susah di atas kesusahan, payah di atas kepayahan. Ya, selama kurang lebih 9 bulan 10 hari ibu kita mengandung kita. Ya, wisaluhu fi amain. Kemudian menyusui kita ketika kita masih bayi fi amain, dalam jangka 2 tahun, ya. Anishkurli wali walidaik, ya, untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Ya, kemudian anak-anak, ayat yang berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Jadi kepada orang tua kita harus berbakti. Namun ada hal yang kita tidak boleh untuk mentaati orang tua manakala
Ini wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Ketika orang tua kita memaksa kita, ya memerintahkan kita untuk berbuat syirik, ya atau melanggar perintah Allah. Ya misalkan saatnya sholat tapi orang tua kita memerintahkan kita, melarang kita untuk sholat. Ya kita ingin berpuasa tapi orang tua kita melarang berpuasa. Ya secara umum orang tua kita melarang kita untuk taat kepada Allah atau lebih-lebih kepada kesyirikan, maka ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Ya kita tidak diperbolehkan untuk mentaati keduanya. Namun walaupun demikian anak-anak, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita tetap harus mempergauli mereka berdua fid dunya, di dunia ini ma'rufa dengan baik. Berikut anak-anak yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kemudian perintah yang lain, ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fis sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Innallaha latifun khabir. Ini tidak ada di modul anak-anak, Ustaz jelaskan. Salah satu pesan dari Luqman Al-Hakim, ya bunayya, wahai anakku, ayat ke-16 ya. Innaha intakum misqala habbah, ya seandainya atau jika ada sesuatu perbuatan amalan kita seberat biji sawi, fatakun, ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin ya fatakun fi sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Jadi ini mengajarkan kepada kita akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan kecil apapun akan diketahui oleh Allah baik di langit maupun di bumi. Ya'ti bi Allah, innallaha latifun khabir. Kemudian pesan yang berikutnya anak-anak, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kemudian yang nasihat yang berikutnya diperintahkan untuk mendirikan atau mengerjakan salat, ya. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kemudian kita diperintahkan untuk melakukan kebajikan, ya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, banyak ya yang berkaitan dengan perbuatan yang baik. Ya contohnya misalkan di sini mengerjakan sholat yang sunnah maupun yang wajib. Ya sholat adalah tiang agama. Ya barang siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti telah meruntuhkan agama. Ya contoh-contoh kebaikan banyak sekali anak-anak ya. Di antaranya rajin beribadah dan doa. Ya kemudian patuh kepada kedua orang tua. Ya patuh kepada guru, kemudian rajin mengaji, rajin belajar, menolong sesama, berangkat ke sekolah tepat waktu, dan selalu bersih, santun dalam tutur kata, ya mengerjakan tugas, pekerjaan rumah tepat waktu dan lain sebagainya. Ya ini wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kemudian kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar, ya, atau yang buruk, ya, di antaranya yang kita tinggalkan syirik tadi ya. Kemudian kita tinggalkan membenci kepada kedua orang tua kita, ya, tidak boleh membenci. Kemudian nggak boleh juga membenci guru, ya kita tinggalkan ya. Kemudian nggak boleh kita berkelahi, mencuri, berbohong, berkata kasar, kotor. Kemudian wasbir 'ala ma asabak, hendaklah selalu bersabar, ya, sabar mengerjakan yang baik, ya, ketika disuruh untuk hafalan, disuruh membantu orang tua mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Ini pesan Luqman Hakim, wasbir 'ala ma asabak, ya. Ya, jadi sabar itu tidak selalu berkaitan dengan ujian musibah,
Ya, tapi sabar dalam ketaatan ya, sholat harus sabar, puasa harus sabar. Kemudian menghindari keburukan juga harus dengan kesabaran. Kemudian anak-anak berikutnya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Ya innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini secara umum ayat ini melarang kita untuk berlaku sombong. Ya, congkak ya, sombong mungkin karena kekayaan kita, kepintaran kita, tampang kita, jabatan dan lain sebagainya. Ini tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya waqsid fi masyika waqdad min sautik. Ya, sebaliknya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketawadhuan ya, penuh dengan rendah hati. Ini nggak boleh sombong ya. Contoh sombong, misalkan memalingkan muka dari manusia yang nggak mau berteman, atau anak-anak kan biasanya geng-gengan tuh ya. Kalau bukan gengnya nggak mau sapa, nggak mau ketemu, ini termasuk ciri orang yang sombong. Dan kata Nabi, orang yang sombong itu tidak berhak masuk ke surga ya, karena yang berhak sombong itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi dijelaskan dalam hadis qudsinya bahwa sombong itu adalah pakaianku kata Allah ya. Al-kibru libasi. Jadi sombong itu pakaiannya Allah. Dan manusia tidak berhak untuk mengenakan pakaiannya Allah. Jadi orang yang sombong itu sama dengan memakai pakaian Allah. Ini nggak boleh dan ancamannya adalah neraka. Ya walaupun sombongnya itu hanya sebesar biji sawi. Ini ya, berjalan di muka bumi dengan angkuh, sombong ya, membanggakan diri, membanggakan mungkin keluarganya, membanggakan prestasinya. Ya senang tidak masalah anak-anak ya, karena kita juga diberikan oleh Allah nikmat ya, kita wajib senang. Tapi kalau kemudian membanggakan diri, ini membanggakan diri itu berarti menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Ini adalah salah satu di antara beberapa ciri orang yang sombong. Mungkin itu saja anak-anak pelajaran kita berkaitan dengan pesan-pesan Luqman Hakim kepada anaknya dan juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Taib, naktatim biqiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.